Pak Edi, menarik di segmen sebelumnya saya berbicara terhadap Bu Setior ini terkait UMKM naik kelas. Ini tidak ada dukungan dari pemerintah menurut point of view dari Bu Setior ini. Dan secara nyatanya atau secara pandangan dari beberapa analis begitu ya, justru UMKM Indonesia takut untuk naik kelas karena beberapa hal. Kalau dari Anda, kiranya dukungan apa agar mana memang sebetulnya UMKM di tanah air kita ini mampu dengan mudah begitu ya dibantu dan juga disupport oleh pemerintah untuk naik kelas karena memang nanti berdampaknya juga akan berdampak cukup besar bagi perekonomian dalam negeri kita. Silakan dengan point of view Anda, Pak Edi. Ya, yang pertama, suka atau tidak suka, kami tetap akan survive. Ya, dibantu tidak dibantu oleh pemerintah, kami mau hidup, kami harus survive, akan gitu. Itu yang di mindset daripada pelaku UMKM yang harus ditanam. Ada bantuan atau tidak ada bantuan pun, kita harus bekerja keras. Minimal menghidupkan keluarga. Kan gitu. Kalau dimungkinkan untuk berkontribusi seperti yang kita sudah ketahui tentang peranan UMKM di Indonesia, alhamdulillah puji Tuhan. Ya, memberikan kontribusi yang sama-sama kita ketahui. Itu yang paling penting. Spirit itu tidak boleh hilang. Sesulit apapun kondisi Indonesia. Karena kalau spirit itu hilang, UMKM-nya kolaps, ekonomi Indonesia menurut saya akan kolaps. Dan itu kita tidak mau. Itu tidak boleh terjadi. Nah, gitu kan. Nah, soal naik kelas dan tidak naik kelas, saya kira Mas Bram, bahwa harusnya itu menjadi kerinduan semua pelaku UMKM. Tetapi kalau kita mau jujur, ada banyak pelaku UMKM yang cukup puas dengan kondisi yang terjadi bagi dirinya. Saya berikan contoh. Si Pak Amir di dekat rumah saya misalnya. Dia adalah pedagang nasi goreng. 20 tahun kemudian dia tetap menjadi pedagang nasi goreng. Gerobaknya ya tetap satu. Kenapa tidak menjadi 10? Kenapa tidak memanggil keponakan-keponakan dari kampung untuk membuka gerobak 1, 2, 3, sampai 10 atau bahkan 20 di sekitar wilayah itu. Ternyata dia cukup puas, ya sudahlah dengan satu saja cukup untuk menghidupkan keluarga. Nggak ada harapan dia, nggak ada keinginan dia untuk menjadi lebih besar, untuk naik kelas. Nah, kalaulah ada yang punya keinginan untuk naik kelas, alhamdulillah. Tetapi perlu dibekali. Itu yang Ibu Herna tadi bilang, bahwa perlu ada pendampingan, perlu ada pelatihan-pelatihan, ya, dan perlu ada kesadaran untuk merubah mindset daripada pelaku UMKM itu. Yang fixed mindset berubah menjadi growth mindset, bertumbuh. Nah, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi saat ini, saya sangat meyakini bahwa pelaku-pelaku UMKM tetap survive, bertahan. Pertama, bertahan untuk kehidupannya. Kedua, kalau ataupun diminta untuk naik kelas dan memberikan kontribusi kepada negaranya, saya kira kalau peluang itu bisa terjadi, pelatihan itu, pendampingan itu bisa terjadi, mereka akan juga dengan senang memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsanya. Saya kira itu, Mas. Teori ini kiranya menurut solusi dari Anda begitu ya, UMKM di kondisi yang cukup berat saat ini, banyak tekanan juga dari ini dan itu untuk mempertahankan atau bicaranya survive. Seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, strategi apa yang kiranya juga bisa dilakukan dalam kondisi penuh tekanan bagi sektor UMKM yang ada saat ini, menurut point of view dari Anda? Silakan, Bu Sutiori. Ya, jadi sama yang disampaikan Pak Edi bahwa UMKM di negara ini kan memang luar biasa ya. Mereka berjuang hidup sebenarnya di negaranya sendiri.
Nah, kalau mereka ingin pemerintah ini benar sayang kepada rakyatnya, khususnya UMKM yang sebagai penopang ekonomi ya yang terbesar di Indonesia, harusnya benar-benar spirit untuk menumbuhkan ekonomi yang dulu-dulu disampaikan itu benar-benar dijalankan. Tidak maaf nih, hanya program yang di media memang semuanya bagus-bagus. Kegiatan ada, tapi kegiatan yang manfaat ada nggak? Setiap kita datang hanya FGD, workshop, seminar, ya toh. Eh, itu yang maaf ya, yang akan hadir adalah level-level yang memang dia tidak turun sebagai UMKM langsung. Ya, pasti dia punya orang di bawahnya. Nah, UMKM yang mereka tidak datang ke gedung-gedung itu bagaimana? Nah, negara harus hadir karena naik kelas itu tidak melulu yang tadi disampaikan, misalnya contoh ya, yang tetangganya Pak Edi. Mereka karena apa ya? Saya sudah segini karena pendapatan saya hanya cukup ini. Tapi benar nggak kemudahan dalam kredit kurnya? Kan birokrasi prosedurnya juga sulit. Terus nanti begitu dia jualan semakin besar, tiba-tiba misalnya ada ormas yang akan menarik upeti mereka. Belum nanti retribusi daerahnya, mereka terlindungi enggak? Jadi enggak sesimpel itu dan negara, pemerintah ini tahu apa yang harus dilakukan tuh tahu gitu. Tapi kayaknya sepertinya ini ya udah begitu aja. Yang penting anggarannya terserap gitu. Edukasi terhadap UKM tidak hanya satu yang tadi, masalah modal, literasi keuangan, terus prosedur, dokumen-dokumen yang harus dibutuhkan. Nah, akhirnya yang sama seperti Pak Edi tadi yang disampaikan, mereka ya udahlah yang penting aku jualan karena itu satu-satunya penghasilan mereka untuk menafkahi dia dan keluarganya itu sendiri. Pemerintahlah yang sekarang bertanggung jawab. Maaf ya, dengan berat hati saya sampaikan. Kita ini kan nggak digaji pemerintah yang Pak Edi, organisasi. Tapi justru kayaknya yang di lapangan yang berjuang adalah organisasi-organisasi yang menaungi UMKM. Organisasi yang di atas UMKM, maaf nih, yang kecil ke atas, atau mikro yang di atas 2M, itu mesti masuknya di organisasi yang pengusaha-pengusaha. Gitu. Nah, kita ini melindungi yang justru mikro-mikro yang sampai ultramikro gitu. Dan dengan sekuat tenaga, dengan kekuatan kita untuk misalnya bekerja sama dengan akses perbankan supaya mereka tidak dimintain jaminan. Tapi negara tidak warning kepada perbankan, industri perbankan sendiri.